Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Endang Susilawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 4 Bukit Tinggi, akan menampilkan hasil wawancara dengan beberapa orang kepala sekolah yang ada di Kota Bukit Tinggi. Dari hasil wawancara, kami akan mengidentifikasi bagaimana seorang kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan dalam menghadapi suatu kasus yang merupakan dilema etika. Selamat menyaksikan. Isi Pak. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Maaf mengganggu. Ya. Silakan. Maaf Pak Alek, mengganggu waktunya. Jadi ini berkaitan dengan saya selaku calon guru penggerak. Jadi ingin mengetahui mungkin bertanya sama Pak Alek mengenai cara-cara mengambil keputusan. Mungkin kita selaku guru, terutama Pak Alex sebagai pemimpin di sekolah ini, mungkin kita menghadapi berbagai kasus dilema etika atau bujukan moral. Jadi saya ingin tahu gimana cara-cara atau langkah-langkah dalam pengambilan keputusan gitu. Bendang sekira ini kalau tanya dilema berarti ini memang gak sulit ya. Yang nama dilema pasti susah kita mengambil keputusannya. Orang mungkin seperti buah si malakama gitu kan, namun dalam arti lain mungkin bisa katakan seperti yang menimba gitu kan. Keputusan yang diambil itu terkait dengan yang dua keputusan yang benar-benar ya. Ini benar. Ini agak sulit, seperti yang katakan di awal tadi, itu seperti makan buah si malakama. Jadi Bendang mungkin baru saja tadi kita mengalami itu sebenarnya di sekolah kita ini. Ada beberapa orang anak kita yang mendapat masalah. Mungkin ada yang kesurupan ya. Yang namanya kesurupan ini biasanya kan akan menular itu satu sama lainnya. Betul. Nah, kalau kita biarkan mereka itu di sekolah itu akan bisa menyebar ke yang lainnya. Betul. Posisi kalau seandainya kita ambil tindakan, katakanlah mungkin mengambil tindakan yang lebih ekstrim, katakanlah mungkin membuang anak lebih cepat, itu juga akan bermasalah. Ini adalah dilema kita sebenarnya. Betul. Namun untuk kepentingan yang lebih besar, anak kita yang lainnya, kita ambillah keputusan itu memulangkan anak itu seperti semuanya itu, supaya tidak menular yang lainnya. Yang contohnya. Jadi mungkin di sini ada kasus Bapak ada anak yang kesurupan. Jadi Bapak mengambil keputusan nih, daripada yang lainnya nanti kena imbas, kemudian anak dipulangkan. Di satu sisi yang lain nih jam PBM belum habis. Jadi mungkin itu yang pertama, Bapak cara mengidentifikasi dari suatu permasalahan ya Pak. Mungkin ini kan tadi ada kasus Bapak itu, ini kan merupakan suatu dilema etika. Ini benar, mana yang mau Bapak ambil keputusan. Kemudian kedua-duanya mempunyai nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan tersebut? Kadang-kadang memang itu harus lebih cepat. Kadang-kadang juga harus kita pertimbangkan yang jauh, mungkin dari segala macamnya. Itu tadi, kalau memang katakanlah kalau seandainya tadi saya lambat mungkin memulangkan anak, itu akan berdampak luas ke yang lainnya. Saja mungkin tadi hanya 3, kan saya mungkin 10 dalam waktu menit segala macamnya. Jadi harus pertimbangkan itu mana yang lebih nilai yang baik yang kita ambil. Berikutnya Pak, dalam pengambilan keputusan ini apakah ada langkah-langkah atau apa yang perlu Bapak lakukan yang pertama sekali? Langkah-langkah itu kita identifikasi lah masalahnya sudah apa. Itu banyak masalah dan melibatkan yang setiap masalah pasti setidaknya melibatkan dua pihak. Dua pihak. Ada yang terlibat dua pihak. Kita kaji, verifikasi masalah itu. Yang intinya nanti apapun keputusan yang kita ambil, yang jelas risikonya seminimal mungkin. Mungkin baik pada pihak satu atau pihak yang lainnya. Itu barangkali pertimbangannya. Kita utamakan itu seminimal mungkin risikonya.
pengambilan keputusan itu ya, mana yang anggap paling efektif gitu, efektif dalam Bapak mengambil keputusan dalam menangani kasus ini? Yang menyangkut dengan etika tadi, dilema etika tadi ya. Itu tergantung terhadap masalah yang kita hadapi, masalah mana yang lebih efektifnya kan itu sebenarnya, dan tergantung juga kepada pihak yang terlibat dalam firma itu. Karena itu tidak bisa kita, ini yang sifatnya relatif, relatif sifatnya. Selama Bapak mengambil keputusan itu, ada nggak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi, berupa apa? Ya jelas sekali itu. Setiap sudah ambil pasti ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa diuntungkan. Jadi tadi mana yang lebih menguntungkan untuk semua pihak, harus kita pertimbangkan seperti itu. Nah, itu pasti ada. Iya, pasti ada. Pasti ada. Penjadwalan khusus Bapak, misalnya dalam penanganan kasus siswa atau kasus guru, mungkin permasalahan guru yang merupakan dilema etika juga, apakah Bapak itu dalam mengatasinya secara langsung atau ada jadwal tersendiri? Juga tergantung juga masalahnya apa, nggak mutlak harus dijadwalkan. Kadang sifatnya darurat juga, yang namanya itu kita langsung ambil alih. Betul. Seperti tadi ya Pak ya. Tapi yang jelas secara umum ketika ada masalah atau kasus di sekolah kita ini, kita ada jenjang sifatnya. Bahkan orang yang menang itu badannya naik atau turun. Nanti akhirnya memang harus adanya tidak bisa di level yang di bawah, memang terus perhatian terus. Kemudian dalam menangani kasus tuh ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mendukung keputusan yang Bapak ambil itu? Tentu saja banyak faktor yang mendukung kita ambil. Kita juga bisa masukan mungkin dari pembantu kita ada 3 wakil yang membantu kita itu. Dan juga kita minta pertimbangan dari guru senior gitu kan, seperti itu. Itu barangkali faktor-faktor yang pengaruh. Tadi mungkin udah banyak yang saya tanyakan dan banyak ilmu yang kami dapatkan tentang cara Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Jadi ternyata semakin banyak masalah yang kita temui, semakin banyak masalah ini, tentu semakin banyak pula pengalaman kita menghadapi masalah itu. Masalah itu bukan berarti kalau tidak ada masalah aman gitu. Tentulah seperti apa. Jadi banyak pengalaman. Jadi jangan cemas menghadapi masalah. Masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Bicarakan solusinya. Semakin banyak orang menghadapi selengkan keselamatan gitu. Pesan saya mungkin ke ibu yang mungkin jadi besok insya Allah akan menjadi persoalan juga ya. Jangan takutlah dengan masalah. Masalah itu harus kita carikan sesuatu yang terhindari. Kita jalani aja Bapak. Yang penting sekarang terutama yang hal ini saya mendapatkan ilmu dari Bapak tentang bagaimana cara-cara pengambilan keputusan ketika kita menghadapi suatu kasus berupa baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Saya kira kalau kita bicara masalah ini, perbandingan antara etika moral dengan bujukan moral, kita ini lebih gampang mungkin kita ambil yang bujukan moral karena ini udah salah nggak mungkin kita ambil. Jadi lebih gampang mungkin pilihan kita mengambil yang ada masalah yang bujukan moral. Benar salah mungkin yang salah kita ambil, pasti yang benar kita ambil. Itu gampang seperti itu. Benar sekali Pak. Terima kasih banyak Pak Alex sudah mengganggu waktunya, kesibukannya. Terima kasih sekali lagi sudah membantu kami, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih Bu atas kunjungan ke sekolah ini. Iya, sama-sama. Ya Pak Alex, terima kasih.